Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Meli Ekonoviana dengan NIM 2024 12066. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah kasus nyata terkait pelanggaran hak dan kewajiban kepemilikan tanah yang terjadi di Indonesia tahun 2024. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen. Etika mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang dilakukan untuk membimbing perilakunya. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru, baik secara individu maupun masyarakat, karena menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan sekaligus mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Selanjutnya, 5 dimensi moral. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Dimensi ini membahas tentang siapa yang berhak memperoleh, menggunakan, dan menyebarkan informasi. Selain itu, pengguna juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dimiliki. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Berhubungan dengan kepemilikan aset digital atau fisik, seperti hak kepemilikan software, data, dan lahan digital. Pengguna wajib menghormati hak cipta dan kepemilikan orang lain, serta berhak atas kepemilikan data miliknya sendiri. 3. Akuntabilitas dan pengendalian. Menjelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerugian atau penyalahgunaan informasi. Sistem informasi harus memiliki pengendalian internal agar aktivitas pengguna dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. 4. Kualitas sistem. Fokus pada kualitas dari sistem informasi yang dibuat atau digunakan, apakah sistem tersebut aman, akurat, handal, dan dapat diandalkan oleh pengguna tanpa menimbulkan risiko. Yang kelima, kualitas hidup. Mengukur dampak dari penggunaan sistem informasi terhadap kehidupan masyarakat. Apakah sistem informasi memberikan manfaat atau justru menimbulkan ancaman terhadap privasi, pekerjaan, atau kesehatan mental. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban kepemilikan tanah di Maluku tahun 2024. Kasus ini terjadi di Dusun Melati, Desa Waisala, Maluku. Seorang warga bernama Maryam menggugat Darwis Siompo atas tanah seluas 2.400 meter persegi yang diklaim sebagai warisan dari ayahnya. Keduanya sama-sama mengaku memiliki hak atas tanah tersebut. Konflik ini kemudian dibawa ke pengadilan karena tidak menemukan titik temu secara kekeluargaan. Dimensi moral pada masalah kali ini yang pertama mengenai hak milik, yaitu hak seseorang untuk memiliki dan menguasai harta benda termasuk tanah. Kedua, keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah agar tidak merugikan salah satu pihak. Ketiga, transparansi, di mana proses hukum harus terbuka dan jujur agar semua pihak merasa dihargai dan dilindungi. Kemudian peraturan yang berlaku. Sengketa seperti ini sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan. Di antaranya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar-dasar hukum agraria di Indonesia. Kemudian PP Tahun 2004 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Undang-Undang Tahun Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sayangnya, belum semua masyarakat memahami pentingnya pendaftaran tanah secara resmi. Selanjutnya, perlindungan hak korban. Dalam kasus ini, hak korban sebenarnya bisa dilindungi melalui pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah. Selain itu, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase sebelum masuk ke jalur pengadilan. Pemerintah juga wajib hadir dan proaktif dalam melindungi hak kewajiban warga negara. Langkah pencegahan,
Kedepannya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah. Kedua, mengutamakan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dan ketiga, pemerintah perlu mempercepat program reformasi agraria untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Pada kasus ini, kita bisa belajar bahwa pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah bisa mencegah sengketa di masyarakat. Edukasi, reformasi agraria, dan perlindungan hukum harus berjalan seimbang. Dan yang tak kalah penting, proses hukum harus dilaksanakan secara adil, terbuka, dan tidak memihak. Sekian presentase dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.